Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini Bu Nazar akan membawakan sebuah dongeng dengan tema kejujuran, yaitu pelajaran kelas 1 semester 2. Dongeng ini berjudul Tatau si Lebah Gunung. Matahari bersinar cerah di suatu pagi di bawah lereng Gunung Semeru. Hamparan hutan yang hijau membentang sejauh mata memandang. Burung-burung berkicau riang. Seisi hutan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupu-kupu aneka warna menari-nari di atas hamparan bunga-bunga di tepi hutan. Mereka nampak riang menggoda bunga-bunga yang baru saja mekar di pagi itu. Semut-semut kecil bekerja mencari sisa-sisa makanan dan dedaunan. Saling menyapa, saling bersalaman saat berpapasan. Mereka bekerja tak kenal lelah karena mereka tahu bahwa bekerja itu adalah ibadah, dan mereka bekerja demi mengabdi kepada Ibunda Ratu Semut. Assalamualaikum semut-semut. Semoga pekerjaan kalian hari ini diberkahi oleh Allah, sapa Haifa si kupu-kupu. Semut-semut menghentikan langkahnya. Mereka menjawab, Waalaikumsalam Haifa. Amin ya Rabbal Alamin, duhai Haifa, seru semut lainnya. Haifa kembali terbang, berputar-putar di atas bunga matahari, bunga mawar, dan melati. Hatinya senang sekali. Tibalah Tatau, lebah imut yang santun, bersama saudara-saudara lebah lainnya mencari madu dari bunga-bunga di sana. Melihat Haifa terbang semakin tinggi, Tata khawatir. Ia pun berteriak, Haifa, turunlah, jangan terbang terlalu tinggi, nanti kau terjatuh. Ini tidak terlalu tinggi kok, jawab Haifa. Dan benar saja, sekawanan burung layang-layang melintas di atas hamparan bunga-bunga tanpa sengaja menabrak Haifa. Haifa hilang kendali, sayapnya robek dan ia pun terjatuh. Haifa, teriak Tatau. Tatau terbang mendekati Haifa yang terjatuh. Ia memastikan apakah baik-baik saja ataukah hal buruk terjadi pada Haifa. Astagfirullahaladzim, Haifa, teriak Tatau melihat keadaan Haifa. Aku tidak apa-apa kok. Alhamdulillah masih selamat. Namun sayapku robek dan badanku lemas rasanya, jawab Haifa. Sini aku bantu, minumlah madu ini. Haifa meminum madu. Terima kasih Tatau, berkat madu pemberianmu aku sudah segar kembali, namun aku belum bisa terbang. Belum sempat, Tatau menjawab. Terdengar suara panggilan dari lebah lain. Tatau, ayo pulang. Tatau pun mengikuti lebah-lebah yang lain untuk pulang ke sarang. Sesampainya di sarang, Tatau disambut oleh Ibunda Ratu. Assalamualaikum anakku, istirahatlah. Tentu kau lelah seharian berkeliling
mencari madu. Waalaikumsalam, Ibunda. Ibunda memperhatikan Tatau dan bertanya, "Anakku, apa yang terjadi? Mengapa madu yang kau bawa tidak penuh?" "Mungkin terjatuh, Ibunda," jawab Tatau. Ia pun pergi ke biliknya untuk beristirahat. Anak-anak hebat, hari ini Tatau berbohong kepada Ibunda. Tata takut bila Ibunda tahu keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Pasti Ibunda mengira bahwa ia seharian hanya bermain dengan Haifa. Keesokan harinya, Tatau kembali beraktivitas untuk mencari madu. Dan ia mendapati Haifa sedang bersandar di tangkai bunga. Dan Haifa belum sehat, belum pulih kembali. Ia belum bisa terbang. Akhirnya Tatau pun kasihan kepada Haifa. Ia memberikan madunya kepada Haifa agar Haifa pulih kembali. Setelah itu Tatau kembali ke sarang. Dan tiba di sarang, Tatau ditegur oleh Ibunda Ratu. Karena Ibunda Ratu sudah menaruh curiga kepada Tatau. Akhirnya setelah didesak oleh Ibunda Ratu, Tatau mengaku anak-anak kalau ia selama ini telah berbohong untuk menutupi kebaikan. Dan ibunya menasihati agar Tatau tidak mengulangi perbuatannya, bahwa berbohong untuk menutupi kebaikan itu tetap tidak diperbolehkan. Keesokan harinya Tatau dikejutkan oleh suara Haifa. "Assalamualaikum Tatau, saya sudah sehat, badanku sudah kuat, mungkin besok aku sudah bisa terbang." "Waalaikumsalam Haifa, syukurlah, aku senang kamu sudah sehat. Kemarin aku sempat khawatir terhadap keadaanmu," jawab Tatau. Anak-anak, ternyata Ibunda Ratu justru membawa Haifa pulang ke sarang dan menyuruh lebah-lebah itu membawanya untuk diberikan pengobatan dengan madu yang lebih baik. Akhirnya Tatau menyadari atas kesalahannya selama ini. Ia berkata dalam hati, "Astaghfirullahaladzim. Coba kalau sejak awal aku berkata jujur pada Ibunda Ratu, pasti Haifa sudah bisa terbang sejak kemarin-kemarin," kata Tatau. Anak-anak, kejujuran adalah keutamaan bagi setiap insan, karena Allah Maha mengetahui dan Maha penyayang lagi Maha pengasih. Kalian harus tetap berbuat jujur dan tidak boleh menutupi kebaikan dengan kebohongan. Seperti firman Allah berikut ini, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Surat An-Nahl ayat 105. Demikian tadi anak-anakku, dongeng tentang kejujuran telah Bu Nazar sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari dongeng tersebut. Akhirnya Bu Nazar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.